Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 5 ayat 22-24 demikian. Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Saudara-saudara sekalian, pada umumnya orang akan melakukan segala sesuatu yang menguntungkan dirinya atau paling sedikit tidak merugikan. Bukan demikian dengan Tuhan Yesus. Tujuan dari semua yang dilakukannya adalah keselamatan umat manusia dari dosa dan maut. Dia tidak peduli hal tersebut merugikan dirinya atau tidak. Yang penting mereka mengenal siapa Dia, menjadi percaya, dan diselamatkan. Itulah sebabnya Dia memilih untuk berkata kepada orang lumpuh yang dibawa kepadanya, "Dosamu sudah diampuni," walaupun dia tahu hal itu pasti akan menimbulkan kontroversi. Padahal, jika Tuhan Yesus langsung berkata, "Bangunlah dan berjalanlah," pasti aman. Bahkan orang banyak pasti akan bertambah kagum kepadanya. Kalaupun akhirnya dia berkata, "Bangunlah dan angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu," lalu orang itu dipulihkan, itu dikatakannya semata-mata untuk kepentingan orang banyak, agar mereka tahu bahwa Tuhan Yesus tidak sedang menghujat Allah seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Farisi dan para ahli Taurat itu. Tetapi memang Dia adalah Allah yang bukan hanya berkuasa mengampuni dosa, tetapi juga Maha Kuasa. Tuhan Yesus mau melakukan itu bukan untuk membuktikan diri, tetapi karena Dia memaklumi bahwa saat itu mereka membutuhkan bukti yang bisa dilihat. Sedangkan pengampunan dosa tidak bisa dilihat. Dengan kata lain, mujizat kesembuhan itu merupakan penegasan dari berita utama, yaitu bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa mengampuni dosa. Namun, orang yang tidak percaya dan berpikiran negatif tidak akan bisa diyakinkan oleh apapun juga, termasuk mujizat sehebat apapun. Jadi tidak perlu risau atau berusaha membuktikan diri jika kita berbuat baik dan ada yang berprasangka buruk serta menghakimi kita. Bawa saja semuanya itu kepada Tuhan dan minta Tuhan menyatakan kebenarannya mengenai hati kita. Jika menurut Tuhan kita memang benar-benar tulus, kita tidak perlu terganggu oleh penilaian orang. Tetapi jika Tuhan menunjukkan ada motivasi yang tidak kudus, mari kita akui, mohon pengampunan dan bertobat. Dengan demikian, hati kita akan dimurnikan dan pelayanan kita menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Maukah saudara? Amin.